Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, yang menonton sendiri, yang menonton bersama keluarga, atau yang nonton bareng bersama teman-teman lain, selamat berjumpa kembali. Kita kembali saling terhubung. Kembali saya akan mewadarkan pengetahuan-pengetahuan kuno yang sesungguhnya tetap relevan meski sekarang kita hidup di zaman modern. Di webinar yang kemarin, kita sama-sama membahas tentang kebangkitan ataupun kejayaan kembali Nusantara. Maka webinar kita kali ini adalah kelanjutannya. Satu hal yang telah kita garis bawahi dalam webinar kemarin adalah bahwa kalau kita sebagai sebuah bangsa yang kini disebut sebagai bangsa Indonesia mau kembali menjadi bangsa yang agung, bangsa yang jaya, maka kita memang harus kembali kepada jati diri kita. Kita harus kembali ngugemi atau menghayati atau berpegang teguh kepada ajaran yang agung yang memang di masa lalu telah mengantarkan para leluhur kita mencapai keagungan kejayaannya. Di webinar kemarin kita juga sudah menegaskan bahwa kunci keagungan, kejayaan, kemenangan itu adalah kemurnian jiwa. Jadi poros dari segala sesuatu adalah kemurnian jiwa. Kemurnian jiwa itulah yang kemudian memicu keberdayaan. Kemurnian jiwa yang menjadi fondasi kita mengalami kemajuan di segala bidang, teknologi, ekonomi, seni budaya, dan lain-lainnya. Kesadaran spiritual yang luhur adalah kata kunci agar kita sebagai pribadi maupun sebagai bangsa sungguh-sungguh bisa kembali mengalami kejayaan, kehidupan surgawi, kehidupan yang kemahripah loh jinawi tata tentem ketara harja. Nah, Anda yang bergabung di Persaudaraan Matahari, berkiprah lewat Pusaka Indonesia, maupun Anda yang baru mengikuti agenda lewat webinar ini, punya tanggung jawab yang sama agar kita menjadi pilar, menjadi soko kalau pakai bahasa Jawanya. Dari bangunan kebangsaan kita harus menyangga keberadaan bangsa ini dengan kesadaran murni kita. Kita harus kemudian menjadi teladan dari cara hidup Pancasilais. Hidup dengan kesadaran ketuhanan yang Maha Esa, yang termanifestasikan di dalam sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Terijawantahkan dalam persatuan Indonesia. 3 sila dalam Pancasila itu bersama 2 sila lainnya sebetulnya bukan kata-kata yang kosong, bukan kata-kata yang tanpa makna. Itu adalah rangkaian dari ajaran agung yang diterjemahkan menjadi sebuah dasar negara. Dan sebetulnya itu pula yang pasti menjadi kunci keberhasilan dari bangkitnya kembali kita sebagai sebuah bangsa yang agung. Nah, di Nusantara ini banyak sekali ajaran spiritual yang agung, yang namanya bisa beda-beda, tetapi esensinya sama. Nah, yang kali ini akan kita bahas adalah satu ajaran yang diberi label, diberi nama Kawruh Suwung, ajaran Suwung. Saya tahun 2017 telah menuliskan buku tentang Suwung, dan saya menulis buku lanjutan juga tentang Suwung di tahun-tahun berikutnya. Apa sebetulnya intisari dari ajaran? Kenapa ini perlu kita ungkap kembali? Kenapa Anda saya ajak untuk menyelami ajaran ini? Saudara dan saudari yang saya kasih, di satu sisi sebagai satu pribadi, sebagai manusia yang memiliki jiwa, Anda semua pasti merindukan kebahagiaan sejati. Anda juga pasti merindukan kebenaran sejati. Anda merindukan kesempurnaan sebagai jiwa, sebagai manusia. Lumrah kalau Anda kemudian punya harapan bisa mengalami kehidupan surgawi. Nah, itu sebetulnya bisa diraih, bisa diwujudkan, bisa direalisasikan, bisa digatrakan kalau kita sungguh-sungguh ngugemi menghayati ajaran Suwung ini. Di sisi yang lain, kalau semakin banyak orang hidup dengan kesadaran yang agung ini, mempraktekkan ajaran agung ini, otomatis tingkat kesadaran kolektif bangsa kita ini juga akan naik dengan signifikan. Dan itu otomatis akan punya pengaruh, punya korelasi dengan kebangkitan di segala sektor. Kita dengan ajaran ini pasti bisa menjadi satu bangsa yang progresif, yang transformatif, yang revolusioner. Jadi bangsa kita di masa lalu itu agung, itu tidak muncul begitu saja. Pasti ada syaratnya. Dan syarat utama, balik lagi, soal kesadaran spiritual. Saudara dan saudari yang saya kasih, ajaran Suwung yang pertama-tama itu menegaskan tentang kenyataan ketuhanan. Jadi
para leluhur kita di masa lalu yang punya kesadaran spiritual tinggi, ketika coba membahasakan atau mengungkapkan realitas Tuhan dengan bahasa manusia, maka dipilihlah kata-kata yang paling mencerminkan realitas yang tanpa batas. Jadi, leluhur kita ketika menyebut tentang Tuhan, dalam realitasnya sebagai sumber dari segala yang ada, yang meliputi segala yang ada dengan ketanpa batasannya, sekaligus menjadi esensi dari segala yang ada, kata yang dipilih adalah kata suung. Dari mana mereka bisa tahu bahwa Tuhan adalah suung? Kenapa kata suung ini kata yang paling tepat untuk tanda kutip mendeskripsikan realitas dan eksistensi Tuhan? Dasarnya tentu saja adalah pengalaman yang nyata, penyaksian di dalam keheningan. Sudah jelas bahwa poros laku dari para leluhur kita yang berkesadaran tinggi adalah neng ning nung nang, itu kalau difilosofikan. Laku sadar penuh, menikmati momen, menyadari kesatuan dengan segala yang ada. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau Anda sungguh-sungguh melakukan hening, meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas, maka diniscayakan akan mengalami sebuah kesatuan. Tepatnya, Anda sadar bahwa Anda ada dalam kesatuan dengan keberadaan yang meliputi segala yang ada. Ini pengalaman saya yang juga saya ungkapkan pada Anda semua. Yang ini juga dialami oleh para leluhur kita yang berkesadaran murni tentunya. Ketika hening kita betul-betul mencapai puncak, yang dalam bahasa modern disebut sebagai ultimate state of consciousness atau ultimate state of meditative mind, kita akan menyadari diri kita ini ada dalam kesatuan dengan jagat raya yang bahasa manusia kita tanpa batas. Lebih dalam lagi, kita akan menyadari kesatuan dengan keberadaan yang meliputi segalanya, dengan kegelapan absolut yang menjadi sumber dari segala yang ada. Dan kata yang paling mewakili itu semua adalah kata suung. Suung itu berarti kosong. Kenapa kita menggunakan kata ini? Karena realitas dan eksistensi yang tanpa batas itu adalah kekosongan itu sendiri. Jadi saat kita sungguh-sungguh hening yang mendalam, kita akan mengerti bahwa bahkan jagat raya ini sebagai kumpulan dari galaksi, kumpulan dari universe, bahkan kumpulan dari yang kita sebut sebagai multiverse, itu diliputilah kekosongan yang tanpa batas, diliputilah kegelapan yang tanpa batas. Dalam kondisi hening yang puncak, asal hening beneran bukan ngayal kita akan menyadari bahwa diri kita ini adalah kesatuan dengan kekosongan yang absolut, dengan kegelapan yang tanpa batas ini. Dan itulah surga yang nyata yang bisa kita alami, karena ketika kita mengalami itu yang ada adalah kebahagiaan dan ketenangan yang memuncak. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, karena pengalaman mistik inilah kemudian leluhur kita tidak menyatakan Tuhan sebagai satu sosok di luar diri. Leluhur kita tidak menyatakan Tuhan sebagai satu pribadi terpisah yang ada nun jauh di sana. Leluhur kita menyatakan keberadaannya sebagai yang meliputi segalanya, yang menjadi sumber hidup. Sehingga ada bahasa lagi, Tuhan adalah hurip, hidup. Tuhan adalah sing uripi, yang menghidupi. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, antara yang dihidupi dengan yang menghidupi ini sebetulnya tidak terpisahkan. Yang menghidupi ini meliputi yang dihidupi, sekaligus menjadi esensi dari yang dihidupi. Nah, makanya setelah menyadari dan kemudian menyatakan keberadaan Tuhan sebagai yang meliputi segalanya, sebagai Sang Yang Suung, sebagai kekosongan yang absolut yang meliputi segala yang ada, berdasarkan pengalaman otentik juga, leluhur kita menyatakan bahwa Tuhan itu juga ada di sini, ada pada tahta suci di relung hati kita. Maka dia disebut sebagai Gusti. Kenapa? Gusti bagusing ati, karena dia menjadi sumber dari segala keluhuran di dalam diri. Dia disebut sebagai guru sejati. Kenapa? Karena dia memberikan tuntunan, ajaran kehidupan yang nyata dari dalam diri kita. Dia disebut sebagai diri sejati. Kenapa? Karena memang esensi dari diri kita, jiwa kita adalah dia. Maka dia juga disebut sebagai sukmo sayekti, yang menjadi esensi dari setiap jiwa. Nah, maka ekspresi ketuhanan
dari leluhur kita yang sebetulnya juga diwarisi oleh para penerusnya di berbagai generasi. Itu selalu menjelaskan Tuhan sebagai yang ada di relung hati, di telanging mata. Menjelaskan Tuhan sebagai keberadaan yang tanpa batas. Maka kita tidak pernah merasa terjauhkan dari Tuhan. Tidak pernah merasa terpisahkan dari Tuhan. Nah, kesadaran berikutnya adalah ketika kita menyaksikan bagaimana jagat raya ini bekerja. Dia bekerja dengan hukum-hukum yang pasti. Dengan sebuah keteraturan. Kita menyadari keberadaan Tuhan sebagai realitas kecerdasan tertinggi yang bekerja di jagat raya ini, yang mengejawantah sebagai hukum-hukum semesta, yang mengejawantah sebagai hukum sebab akibat, hukum tarik-menarik, dan seterusnya. Sebagai kekuatan yang bekerja di balik segala fenomena kosmik, benih yang muncul, ya, air yang menghidupi, ombak yang bergelora, petir yang menggelegar, dan semua. Sampai ada istilah, ya, Tuhan adalah sing ngecat lombok. Itu bahasa yang sangat sederhana tapi realistik. Siapakah Tuhan? Dialah yang mewarnai lombok kita cabai. Kan bukan manusia gitu ya yang melakukan itu. Bahkan ketika manusia melakukan rekayasa genetik pun, pada akhirnya kan itu tumbuh sendiri. Menjadi warna-warna tertentu kan juga dengan sebuah gerak alaminya sendiri. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, dengan kesadaran ketuhanan yang seperti ini, maka ada satu masa di mana di tanah Nusantara ini tidak tumbuh subur ilusi atas nama Tuhan. Tidak ada keyakinan massal bahwa Tuhan ada nun jauh di sana yang bisa ditemui ketika mati, sehingga disebut mati adalah pulang ke rumah Tuhan. Tidak ada kenyataan seperti itu sesungguhnya, dan bangsa kita dulu tidak pernah bicara hal-hal demikian. Tidak pernah juga muncul ilusi bersama bahwa Tuhan adalah satu sosok di luar sana yang butuh disembah dengan cara tertentu, yang hanya disapa, ya, yang hanya bisa disapa dengan satu bahasa tertentu, yang tidak suka kalau dipanggil dengan nama yang bukan yang dia mau. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kita harus paham bahwa salah satu problema kita sebagai bangsa pada saat ini adalah bahkan kita mengalami ilusi massal yang agung. Kita tidak kenal Tuhan yang sejati. Maka tidak banyak orang menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau ketuhanan yang Maha Esa itu hanya menjadi nyata kalau kita punya pengalaman mistik yang tadi saya sebutkan. Kalau kita betul-betul menyaksikan keberadaan yang meliputi segalanya, yang menghimpun kita dalam sebuah kesatuan. Dan akibat ilusi aku tentang Tuhan itu juga, kita punya problema sosial. Karena pada akhirnya orang berebut kebenaran, orang saling mempertahankan ilusi ketuhanannya yang paling benar. Padahal sama-sama ilusi. Yang satu ngomong A, satu ngomong B, berantem. Orang Nusantara di masa lalu tidak pernah berantem soal-soal yang begini karena Tuhan harus dialami. Kebenaran itu harus dibuktikan lewat laku, kasunyatan. Bukan kepercayaan yang kemudian diadu. Makanya tidak mungkin bangsa ini kembali kepada kejayaannya kalau kita masih sibuk dengan ilusi yang jelas, ya, bertolak belakang dengan kasunyatan. Maka ya, memang tugas kita tidak gampang. Masing-masing pribadi harus menjadi contoh dari manusia yang berkesadaran ketuhanan yang Maha Esa, yang bebas dari ilusi ketuhanan, ilusi bahwa Anda terpisah dengan Tuhan. Ilusi bahwa Tuhan itu hanya bisa dikenali, didengarkan firman-Nya oleh satu orang terpilih. Karena di dalam kesadaran yang agung daripada leluhur kita, ketika mereka menyadari Tuhan yang ada di relung hatinya,
Maka itu juga menegaskan satu hal, bahwa setiap orang sebetulnya bisa mendengarkan tuntunan yang agung. Setiap orang bisa mendengarkan firman Tuhan yang nyata. Setiap orang bisa membaca bagaimana alam semesta ini mencerminkan kecerdasan Tuhan yang tanpa batas. Nah, tentu saja juga tidak ngawur-ngawuran, kemudian membiarkan orang begitu saja mengklaim, "Oh, saya dengar kata Tuhan." Ya, tidak juga. Ada ajaran yang agung yang disebut sebagai ajaran keheningan, manekes, mangening, nengning nungnang. Ya, jadi jelas untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, ya, manusia itu harus heneng meneng, hening wening, sampai dia dunung, sehingga dia kasilungan mendapat anugerah berupa tuntunan Tuhan yang nyata. Tetapi satu hal, yang bisa melakukan itu bukan cuma satu orang, dua orang, semua itu bisa sebetulnya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kita lagi, saat kita sungguh-sungguh lewat laku hening ini menyadari keberadaan Tuhan sebagai sumber dari segala yang ada, sebagai Sang Yang Suwung yang meliputi segala yang ada, sebagai kecerdasan tertinggi yang mengejawantah dalam hukum-hukum semesta yang adil, presisi, dan universal, juga sebagai Sang Penuntun Agung di relung hati setiap orang. Maka dia tidak lagi juga punya ilusi Tuhan seperti manusia, Tuhan pencemburu, Tuhan pendendam, ngamuk kalau nggak keturutan egonya, tantrum kalau ada orang yang tidak sesuai dengan perintahnya, gitu ya. Nggak ada kesadaran kita zaman dulu kayak begitu itu. Kita ini mengimpor ilusi. Mending impor barang antik, apa ini ilusi wah kita impor gitu loh ya. Aduh, tobat ya. Nah, kita harus kembali menyadari Tuhan sebagai keberadaan yang tanpa batas. Menyadari bagaimana dia bekerja sebagai hukum-hukum semesta yang universal, presisi tanpa diskriminasi. Ini saja penting. Dengan ini kita akan kemudian punya sikap yang tidak diskriminatif. Kita tidak merasa bahwa kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Dipilih Tuhan dari mana? Oh, nyatanya Tuhan itu memberikan anugerah yang nyata, juga tanpa diskriminasi. Yang namanya anugerah berupa udara untuk kita hirup menjadi nafas dan energi hidup. Ya. Anugerah Tuhan berupa sinar matahari. Ya. Kan itu dilimpahkan, diberikan kepada setiap manusia tanpa diskriminasi. Semua orang diberi kesempatan yang sama untuk mencicipi itu semua. Nggak ada cerita, oh kamu agamanya ini dikasih lebih, kamu kepercayaannya kayak begini dikurangin jatahnya. Nggak ada. Ada keadilan. Nah, kita sendiri manusia yang kemudian memilih anugerah itu bisa kita rasakan dengan penuh dan kemudian membawa pada kehidupan surgawi, atau kita mengabaikannya, atau kita malah menghindarinya kayak Bill Gates itu. Ya, dia takut sama matahari, makanya punya proyek untuk mencegah matahari itu sinarnya datang ke bumi, ya, dengan menciptakan lapisan awan ya dari zat-zat kimia tertentu. Ya, maka saudara dan saudari yang saya kasihi, saya mengajak Anda kembali waras. Kembali menyadari kita warna kulitnya apapun, ya, sukunya apapun, rasnya apapun, bahkan kepercayaannya apapun tanda kutip, ya, dikasihi Tuhan dengan sama. Dilimpahi kasih yang murni tanpa diskriminasi. Dan kita bisa menyapanya dengan bahasa yang kita mengerti, dengan kemesraan yang paling mungkin untuk kita ekspresikan. Gitu. Jadi menyapa Tuhan itu tidak mesti pakai bahasa yang kita ambil dari luar sana, yang harus kita pelajari dulu supaya kita ngerti, baru kita omongin gitu ya. Loh ya kagak, bahasa ibu Anda apa? Yang sudah Anda pelajari sejak bayi itu apa? Itu yang Anda pergunakan untuk menyapa Tuhan. Jadi kalau Anda orang Jawa, ya Anda menyapa Tuhan dengan bahasa yang Anda mengerti.
Gusti, ingkang murbeng dumadi, kula sumeleh, kula pasrah. Itu ekspresi sebagai manusia Nusantara. Kalau Anda orang Bugis gitu ya silahkan. Kan Anda punya bahasa ibu. Kenapa tidak menyapa Tuhan dengan bahasa Anda? Anda orang Batak. Kenapa nggak menyapa Tuhan dengan bahasa Batak yang Anda miliki? Sehingga ada banyak ragam bahasa untuk menyapa Dia yang tanpa batas. Dan tidak ada yang salah yang kemudian jelek dari itu semua selama itu diungkapkan dengan ketulusan, ya, dengan keotentikan, maka itu menjadi sebuah ekspresi yang benar. Nah, pada titik inilah sebetulnya bahkan Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangluwa itu juga menyangkut ekspresi ketuhanan. Bahwa di Nusantara ini zaman dulu orang sudah sadar, dari timur sampai ke barat orang bisa menyapa Tuhan dengan bahasa yang beda-beda, nggak ada masalah, nggak ribut gara-gara itu, nggak ada cita. Jangan nyebut pakai kata itu, Tuhan nggak suka gitu ya. Tuhan tuh hanya bisa disebut atau dipanggil dengan bahasa ini, nggak bisa pakai bahasa itu. Nggak ada zaman dulu kita kayak begitu. Kenapa kita jadi banget saat ini ya? Nah, kalau kita menyapa Tuhan aja bebas ya dengan bahasa yang kita punya, maka menyapa manusia pun kita pakai bahasa kita yang lumrah ya. Nggak mesti pakai bahasa yang harus kita khusus untuk bisa. Misalnya ya, kalau kita orang Indonesia sekarang kan menyapa pagi. Selamat pagi saudara. Selamat siang, bisa. Kalau kita orang Jawa, sugeng siang, sugeng enjang, rahayu, nah, kan itu lumrah gitu loh. Dan itu pasti direstui Tuhan. Karena memang faktanya kita hidup ini kan sudah kemudian menjadi berbeda-beda secara etnik, secara bahasa. Semua itu kemudian perlu diekspresikan. Ya, ingat, Nusantara itu negeri yang kaya, bukan hanya Jawa. Maka saya tidak suka Jawa sentris. Hanya karena saya orang Jawa nggak ngerti bahasa lainnya, saya spesifiknya pakai bahasa Jawa. Kalau saya bisa bahasa Timur aja ya, atau saya bisa bahasa mana gitu ya, saya pakai bahasa itu. Cuma belum bisa masalahnya. Tapi setiap orang itu harus itu loh, hidup dengan lumrah, dengan wajar, bebas dari ilusi yang akut. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, lebih dari itu, kalau seseorang menghayati kasunyatan akan Tuhan, hidup dengan kesadaran yang murni akan keberadaan Tuhan, maka langkahnya akan tertuntut. Ya, tadi yang saya ungkapkan, bahwa Tuhan selain sebagai yang meliputi segalanya, Dia mengejawantah sebagai Sang Penuntut Agung, maka disebut sebagai Sang Guru Sejati. Maka ada tuntunan agung yang bisa kita dapatkan di dalam keheningan. Kalau orang kemudian menggunakan tuntunan itu, maka dia pasti ada dalam keselamatan. Maka dalam bahasa Jawa gitu ya, ada istilah kawruh bejo dan kawruh bejo. Pengetahuan tentang menjadi beruntung dan bahagia. Itu kuncinya apa? Kuncinya adalah rajin hening. Sehingga kita bisa mendengarkan, menyaksikan tuntunan yang agung dari Sang Sumber Hidup, dan kita kemudian setia menjalankan itu. Itu orang pasti akan bahagia, pasti akan beruntung. Orang akan bisa menemukan kehidupan surgawi. Nah, akhirnya orang juga tidak akan berebut surga yang imajiner. Jadi, bangsa kita di masa lalu nggak pernah demo, nggak pernah rebutan, nggak pernah ribut gara-gara soal-soal begini. Dan gak pernah memperebutkan sebuah tempat yang dianggap suci gitu loh. Maka saya mengajak Anda semua kembali pada kewarasan. Hidup dengan kesadaran ketuhanan yang sejati. Hidup dengan sikap yang tepat selaras sesuai dengan tuntunan dari Gusti yang bertahta bersemayam di relung hati Anda. Dan kuncinya tentu saja hening, hening, hening. Dengan hening, dengan menyadari ketuhanan yang Maha Esa, kita punya kasih yang murni. Kasih yang otomatis spontan memancar dari relung hati. Itulah yang menciptakan sikap kemanusiaan yang universal. Itulah yang membuat kita punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak mendiskriminasi siapapun. Kita mengasihi siapapun dengan kasih yang paling murni.
Dan itu yang kemudian membuat kita sebagai bangsa Nusantara yang besar dengan berbagai etnis, ya, berbagai kelompok, bahasa, itu bisa bersatu karena tidak ada ego yang beradu di sana. Ini yang sekarang memang sangat sulit karena kemudian orang sibuk dengan ilusinya, mengadu ilusinya. Padahal semuanya pada akhirnya bicara tentang ego. Prasangka itu kan dasarnya dari ego. Karena kalau orang sudah sampai pada kebenaran sejati, dia memang rela, siap untuk menegakkan kebenaran, tapi tidak akan ribut karena hal yang receh, yang ilusif, nggak akan, saudara. Mari kembali menjadi waras. Kembali menjadi bangsa Nusantara yang agung. Bangsa yang punya kesadaran spiritual yang tinggi, yang luhur. Oke, nanti kita lanjut ya dengan pembahasan yang semakin mendalam. Terima kasih, sampai jumpa. Tepuk tangan. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.